Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Autriza, NIM 19073012. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan model usaha. Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberi, dan menangkap nilai pelanggan. Yang pertama ada seperti desain model bisnis, model kanvas. Terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, rumuskan tawaran nilai. Tiga, cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Keempat, bagaimana penyalurannya. Selanjutnya, sumber pendapatan yang dapat diperoleh, aktivitas utama bisnis, sumber daya utama, mitra, dan struktur biayanya. Ya, selanjutnya yaitu segmen pelanggan. Seperti inti bisnis model, segmen berbeda, kebutuhan, perilaku, atribut, dan lain-lain. Fokus memilih segmen pelanggan. Klasifikasi konsumen secara umum, premium konsumen, lebih fokus ke manfaat, emosional, atau gengsi. Selanjutnya itu ada value for money, membeli manfaat, fungsional, dan emosional. Selanjutnya itu ada price consumer, yaitu lebih fokus ke manfaat, fungsional. Ada selanjutnya yaitu indikasi daya beli di masing-masing strata, dan ada juga komposisi dan susunannya di masing-masing strata seperti lower class, middle class, dan upper class. Selanjutnya itu segmentasi yang merupakan upaya pemilihan pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Selanjutnya itu ada target market atau segmen pasar yang dituju, seperti di bidang geografis, global, regional, nasional, atau lokal, dan demografisnya seperti jenis kelamin, kurun usia, belanja per bulan, tingkat pendidikan. Selanjutnya itu ada psikografis yang artinya dimana kita melihat dari gaya hidup, gaya belanja, gaya berobat, dan penampilan. Ada juga yaitu strategi cakupan pasar dan segmentation, targeting, dan positioning. Acuannya adalah cakupan pasar yang akan dilayani dan segmen pasar yang akan dituju. Cakupannya seperti single, multi, produk, nasional, atau regional. Segmentationnya seperti geografis, demografis, psikografis. Dan ada targeting yang mana segmen mana yang paling oke. Dan positioning atau penamaan citra di benak konsumen. Selanjutnya ada branding atau single umbrella atau multi branding. Contoh cakupan pasar. Alasan bisa karena keterbatasan sumber daya atau menghindari komposisi yang semeruit. Seperti single product, Solek, Nutra, Sweet, Pentium. Multi product, pakaian bayi dan wanita keseluruhan seperti bayi, anak-anak, dewasa, pria, dan wanita. Dan ada juga pasar lokal seperti Mega di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada pasar nasional seperti Indomie, ABC Mie, dan Mie Sedap. Selanjutnya itu ada pertimbangan targeting untuk memutuskan segmen pasar mana yang akan dijadikan target dan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu ukuran segmen pasar yang harus cukup besar. Yang kedua, prospek pertumbuhan yang mana harus cukup menjanjikan, dan daya tarik struktural yang cermatif, wave forces. Selanjutnya itu sasaran perusahaan yang dapat dicapai, sumber daya perusahaan yang harus memungkinkan. Selanjutnya itu adalah segmen pasar yang sehat. Tidak semua segmen pasar yang tersedia ternyata layak untuk dilayani karena berbagai sebab. Yang itu dapat measurable, yaitu dapat diukur, substansial, cukup besar untuk dilayani, dan accessible, dapat dijangkau, differentiable, dapat dilakukan diferensiasi, atau actionable, dapat diambil tindakan. Selanjutnya itu ada level definisi pasar. Yang pertama, pasar potensial, di mana mereka yang punya kesamaan minat. Selanjutnya ada pasar yang tersedia atau pasar potensial yang
berdaya beli. Selanjutnya itu pasar yang memenuhi syarat, yang mana pasar yang tersedia dan tidak menyalahi ketentuan. Dan ada juga pasar yang dilayani atau segmen tertentu yang ingin dimasuki atau ada target. Selanjutnya ada pasar penetrasi yang sudah menjadi pemakai. Selanjutnya itu ada proposisi nilai, kesatuan atau gabungan manfaat yang ditawarkan usaha kepada pelanggan dan alasan pelanggan dari satu usaha ke usaha lainnya. Dan ada juga elemen-elemen proporsional nilai seperti sifat baru, kinerja, dan kustomisasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada customer value atau yang di-value konsumen. Ada beberapa di bawahnya nilai tambahan terbaik yang terdapat beberapa biaya yaitu berapa yang dibayar dan ada juga manfaat apa yang didapat dan daya saing. Selanjutnya itu saluran, terdapat saluran komunikasi, distribusi dan penjual penghubung antara usaha dan ke pelanggan. Yang pertama adalah saluran sendiri atau langsung, tenaga penjual dan website dan toko sendiri. Selanjutnya ada saluran tidak langsung atau mitra seperti toko mitra dan penjualan jumlah besar. Selanjutnya ada hubungan pelanggan seperti jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Motivasi hubungan pelanggan seperti pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, atau peningkatan pelanggan. Dan ada juga jenis hubungan pelanggan seperti personal, swalayan, otomatis, komunitas, ko-kreasi. Dan terdapat juga perbedaan pola pikir dalam membuat produk. Ini di bagian product based design yang mengutamakan produk, cost, price, value, dan customer. Dan ada juga value based design seperti customer, value, price, cost, dan produk. Terdapat alur aktivitas pemasaran. Yang pertama mengendus peluang atau menciptakan pasar, selanjutnya membidik segmen pasar paling oke, dan selanjutnya mewujudkan dalam produksi outsourcing atau produksi sendiri. Selanjutnya itu evaluasi kepuasan pelanggan. Terdapat ada faktor internal dan eksternal. Dan poin selanjutnya ada arus pendapatan, uang tunai yang dihasilkan dari segmen pelanggan, atau yang kedua urat nadi bisnis model. Selanjutnya ada jenis arus pendapatan seperti pendapatan transaksi dan pendapatan berulang. Selanjutnya itu ada efisiensi operasi yang pertama pendapatan yaitu menaikkan pendapatan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Selanjutnya ada biaya, yaitu menaikkan biaya lebih mudah dilakukan sebab lebih banyak faktor internalnya. Selanjutnya ada opsi-opsi membangun laba dari portofolio produk. Seperti ada 4 bagian seperti high volume atau low margin, yaitu seperti contohnya pada Toyota Avanza tingkatannya. Selanjutnya ada high volume di bagian high margin, terdapat Toyota Altis, Kijang, Innova yang cukup lebih tinggi. Dan selanjutnya ada low volume, terdapat Toyota Agya, dan low volume high margin terdapat Toyota Crown. Selanjutnya itu apa saja biaya-biaya bisnis. Yang pertama ada biaya tetap, itu biaya yang pasti keluar tanpa terkait dengan output produksi. Misalnya penyusutan bunga bank, premi asuransi, gaji karyawan, PBB, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga biaya variabel, yang mana itu biaya yang hanya keluar kalau ada output produksi. Misalnya biaya bahan baku, bahan pendukung, bahan bakar, upah lembur, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa alternatif cara menekan biaya operasi. Yang pertama yaitu telemarketing, yaitu memanfaatkan telepon untuk mengingatkan order ulang pelanggan. Dan ada juga online marketing yang punya website dan terima pesanan lewat online. Selanjutnya ada juga fokus sponsor, yaitu sponsor event-event khusus yang terkait dengan segmen pasar yang dibidik. Selanjutnya ada juga imbas gestok tular, yang mana jualan produk baru sambil promosi lewat arisan RT atau arisan keluarga. Dan selanjutnya ada juga poin beberapa alternatif cara menekan biaya produksi.
yaitu yang pertama mengganti alat produksi seperti mesin dengan teknologi baru yang lebih produktif dan lebih hemat bahan bakar dan biaya. Selanjutnya ada juga mengganti kemasan, itu kasus tutup pasta gigi dan dari timah ke plastik. Dan selanjutnya ada mengganti bahan bakar dan ada juga outsourcing, yaitu merek-merek terkenal dari Nike, Reebok, Nevada dan lain-lain. Selanjutnya ada juga anomali bisnis atau biaya produksi lebih murah. Yang pertama ada pasar FMCG di Papua dan kemasan Indomie PFL, Garuda Food di pasar Indonesia, Nabisco Biscuit di pasar USA. Selanjutnya ada sumber daya utama, aset-aset terpenting seperti bentuk fisik, finansial, intelektual, seperti manusia, perizinan, merek, haki, dan lain-lain. Sumber daya utama bisa dimiliki atau juga disewa. Terdapat juga kemitraan utama seperti jaringan pemasok dan mitra membuat bisnis model bekerja. Jenis kemitraan seperti aliansi strategis non pesaing, competition, kemitraan antar pesaing, dan usaha patungan dan hubungan pemasok. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.